Pembentukan Kabinet. Kabinet Juanda sendiri terbentuk setelah demisioner Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Pada masa Kabinet Ali Sastrimodjoyo terjadi gejolak politik dan menimbulkan pemberontakan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian Muhammad Hatta mengundurkan diri dari wakil presiden. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan kebijakan konsepsi presiden. Setelah itu, Kabinet Ali Sastro Amijoyo jatuh dan memberikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957. Kabinet Juanda disebut dengan Kabinet Ahli atau Sekjen karena anggota kabinetnya terdiri dari para ahli di bidang masing-masing. Kabinet Juanda sendiri merupakan kabinet terakhir pada masa parlementer dan demokrasi liberal. Di samping gambar dijelaskan bahwa Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja dengan Presiden sebagai Perdana Menteri pada tanggal 10 Juli 1957. Dalam foto tersebut, Juanda sedang dilantik sebagai Menteri pertama dalam Kabinet Kerja. Di sini kami akan menjelaskan berbagai macam program pokok atau disebut sebagai pancakaya dalam Kabinet Juanda. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional, yang kedua normalisasi keadaan Republik Indonesia, yang ketiga melanjutkan pembatalan KMP, yang keempat memperjuangkan Irian Barat, dan yang terakhir adalah mempercepat pembangunan. Program pokok pancakarnya. Tugas Kabinet Juanda selanjutnya adalah menormalisasi keadaan Republik Indonesia pada masa Kabinet Ali. Terjadi gejolak pemberontakan daerah dan mengancam keutuhan NKRI. Selanjutnya, Musyawarah Nasional. Kegiatan Musyawarah Nasional merupakan langkah tepat yang dilakukan semasa Kabinet Juanda karena bisa menyatukan Indonesia kembali melalui politik Dwi Tunggal. Di tengah suasana politik yang memanas, dikeluarkannya kebijakan pemogokan umum seluruh buruh di Indonesia selama 24 jam terhadap perusahaan milik Belanda pada tanggal 3 Desember 1957. Kebijakan Perdana Menteri Juanda tersebut merupakan imbas dari adanya kegagalan PBB dalam perundingan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Perdana Menteri Juanda tetap memperjuangkan deklarasi Juanda walaupun harus menghadapi penolakan dari negara lain. Keputusan tersebut merupakan sesuatu yang tepat karena adanya deklarasi Juanda mampu menyatukan wilayah Indonesia dan rakyat Indonesia, walaupun terpisah oleh laut. Adanya deklarasi Juanda sendiri juga mampu membantu dalam usaha pembebasan Irian Barat dari belenggu Belanda, sehingga membuat pemerintahan menyusun undang-undang resmi untuk deklarasi Juanda. Selanjutnya, kebijakan Insinyur Juanda mengakibatkan kerugian dari perusahaan Belanda mencapai 100 juta rupiah pada masa itu. Adanya pemogokan massal tersebut menimbulkan aksi pengambilan secara besar-besaran sehingga banyak perusahaan Belanda yang keluar dari Indonesia. Kebijakan politik luar negeri masa Kabinet Juanda sendiri menjadi salah satu gebrakan kabinet tersebut, yaitu adanya Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda sendiri merupakan kebijakan politik luar negeri dalam bidang kemaritiman, yang mana melalui deklarasi ini Indonesia resmi menjadi negara kepulauan serta disebut sebagai tonggak keutuhan dan kesatuan negara Indonesia. Insinyur Juanda dilantik sebagai pemimpin di Kabinet Juanda pada tanggal 9 April 1957 sebagai kabinetan partai politik atau tidak didukung oleh partai politik. Kabinet ini merupakan kabinet hasil bentukan dari presiden, sehingga program kerja yang dirancang tidak jauh dari apa yang menjadi keinginan Presiden Soekarno. Kebijakan politik luar negeri yaitu Deklarasi Juanda menjelaskan tentang bagaimana sistem asas kepulauan suatu negara serta menjelaskan tentang prinsip kepulauan bagi negara lain. Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil karena mampu merubah undang-undang tentang wilayah laut Indonesia. Indonesia menegaskan kepada dunia internasional bahwa luas wilayah laut Indonesia adalah 12 mil apabila ditarik lurus dari garis pangkal pulau.
Namun terdapat kegagalan dari kabinet ini, yaitu gagal karena tidak berhasil membawa konsep negara kepulauan yang mampu diterima oleh dunia dalam konferensi hukum laut. Kebijakan ini juga membawa dampak bagi Indonesia yang dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari wilayah politik dan ekonomi. Selanjutnya mengenai keberhasilan Kabinet Juanda. Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia, kemudian dikuatkan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dari penelusuran sejarah dapat dicatat bahwa jalur laut selebar 3 mil dari bibir pantai itu didasarkan pada kenyataan pada zaman dahulu, di mana jarak tembak meriam di zaman itu tidak sampai jarak 3 mil. Pasca deklarasi Juanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 20 mil yang sebelumnya hanya 3 mil. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda tahun 1937, yaitu Territorial Zin and Maritime Coordinating pada tahun 1937. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Di dalam tangkapan layar dapat kita lihat dua gambar. Gambar yang pertama yaitu mengenai peta perairan Indonesia sebelum deklarasi Juanda, dan gambar yang kedua mengenai peta Indonesia setelah deklarasi Juanda pada tahun 1957. Selanjutnya yakni penyebab jatuhnya Kabinet Juanda. Terdapat berbagai hal atau peristiwa yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Juanda. Di antaranya seperti yang pertama, tragedi Cikini pada tahun 1957. Tragedi Cikini merupakan sebuah peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada tanggal 30 November 1957. Ketika itu Presiden Soekarno sedang menghadiri pesta ulang tahun perguruan di Cikini yang ke-15. Percobaan pembunuhan tersebut menggunakan granat tangan yang mengakibatkan banyak korban jiwa, terutama anak-anak sekolah. Pelaku terjadinya tragedi Cikini tersebut adalah anggota pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITTI yang beranggotakan Yusuf Ismail. Pada masa Kabinet Juanda muncul berbagai pergolakan di daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Pasca tragedi tersebut, kondisi negara semakin memburuk dan banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintahan pusat hingga muncul berbagai pemberontakan seperti pemberontakan PRRI atau Permesta yang semakin memperlemah Kabinet Juanda. Penyebab yang kedua yakni Dekret Presiden 5 Juli 1956. Akibat kegagalan dari Badan Konstituante, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1957 yang berisi 1. Pembubaran Konstituante, yang kedua tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950, yang ketiga berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Kemudian penyebab yang ketiga yaitu pembentukan MPRS dan DPAS dalam jangka waktu yang singkat. Badan Konstituante merupakan lembaga Dewan Perwakilan yang bertugas membentuk suatu konstitusi baru untuk mengganti Undang-Undang Sementara 1950, namun mengalami kegagalan. Terdapat berbagai alasan digantinya UUDS 1950 dan kembali menjadi Undang-Undang 1945, yaitu sering terjadinya pergantian kabinet yang menyebabkan ketidakstabilan politik. Hingga akhirnya pada 30 Mei 1945 dilakukan pemungutan suara yang menetapkan diberlakunya kembali Undang-Undang 1945.
Selanjutnya, runtuhnya Kabinet Juanda. Kabinet Juanda resmi demisioner pada tanggal 10 Juli 1959 karena berlakunya kembali Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Karena Kabinet Juanda dibentuk berdasarkan Undang-Undang Sementara 1950. Sehingga dengan berlakunya sistem pemerintahan dan demokrasi yang baru di Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin oleh Soekarno, maka bubarlah Kabinet Juanda dan diganti menjadi Kabinet Kerja Satu yang sekaligus menandai berakhirnya sistem demokrasi parlementer yang ada di Indonesia.